wabarakatuh. Oke, selamat datang di my channel saya Gagas 990. Ya, di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah drummer dari sebuah band Nara ya. Nara untuk sementara vokalisnya adalah Eskin. Nah, sementara saya akan berbincang-bincang dengan drumnya ya, bernama Dayu. Halo. Kita lanjut saja ke percakapan yang pertama. Boleh dong. Oke bang, sebelumnya saya mau nanya percakapan pertama. Drum itu fungsinya itu apa aja bang kalau misalkan di musik gitu? Kalau drum ya? Ya. Kalau drum di musik sih sebenarnya alat musik ya, alat musik yang ibarat kata menurut gue sangat-sangat harus menjiwai sebenarnya. Betul. Karena drum itu kan detak jantungnya dari musik. Ketika lo beatnya enak, pasti alunannya, nadanya kita pasti bisa enak harus gitu. Pas ya itunya. Pas ya? harus pas pasti. Harus pas. Nah, bikin orang enjoy, enak seperti dia membuat orang bernyanyi lah. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk awal pertama kenal drum itu dari mana bang? Atau di musik atau misalkan konser-konserannya atau memang dari bakat abang sendiri? Kalau buat terkait masalah gue awalnya di drum itu dulu mungkin gue dari kecil umur 3-4 tahun lah. Gue kenal drum itu dari band yang namanya Wayang. Itu kan drummernya anak kecil kan, ya, Gilang namanya. Ya, tuh. Nah itu dia inspirasi gue awal. Oh dia bisa ya anak kecil ya, kenapa gue nggak bisa? Nah itu dari situ gue suka itu alat musik apa, gue tanya sama bokap. Itu alat musik drum kayak gitu kan. Kamu bisa main atau enggak? Nah dari situ gue dipancing buat sama bokap gue dulu almarhum, buat kalau memang bisa nanti coba aja main gitu. Dan akhirnya ya gue mencari tahu lah musik drum itu. Gue dengerin musik sampai gue suka musik dari umur gue kelas 3-4 SD lah. Gue suka musik otodidak gitu. sendiri Otodidak ya? sendiri gue. Enggak apa kayak semacam apa kelas rekomendasi ya, gitu. Rekomendasi itu gue enggak ya. Tapi gue memang dari awalnya dari sendiri. Dan gue mencari dulu kan ada televisi kan. Ya, bokap belumnya televisi, gue dulu tuh ada yang namanya acara yang namanya di musik itu ya, pokoknya di TV itu acara musik. Jadi gue liatin, gue selalu nonton, gue pasti band Wayang dulu gitu kan. Nah akhirnya gue suka, akhirnya gue tekunin tuh main drum, dan sampai sekarang gue emang hobi gitu main drum. Nah dari situ asal muasal gue suka drum. Ketika itu ya gue suka aja main drum gitu. Karena menurut gue kaki main, pikiran main, tangan main, semuanya pada main. Jadi menurut gue kayaknya wah gila tantangan banget ya, betul. Selain itu juga hobi juga kan? Hobi. Ya? Dari situlah gue hobi langsung dari kelas 3-4 SD gue tuh hobi banget sama main drum gitu. Jadi ya udah gue lanjutin sampai sekarang gitu. Nah seiring berjalannya waktu tuh pertama kali itu ketemu langsung orang-orang tertentu atau misalkan teman sekolah untuk ngajakin bikin band atau gimana tuh? Enggak. Awalnya gue memang gue sendiri aja dulu. Karena kan gue dulu yang namanya kelas SD lah ya, kelas 3, kelas 4 SD. Ya apa sih, bisa apa sih, beli stick aja bingung gitu. Namanya apa sekolah atau makanya gue mikir kayak gitu. Ya gue sendiri dulu, gue dengerin lagu-lagu. Terus yang bikin gue termotivasi buat main drum gitu loh, main musik, gue dengerin musik terus. Jadinya rekomendasi gue banyak gitu kan. Dan pada akhirnya gue ketika gue umur SMP lah ya, kelas 1, kelas 2, gue ada temen gue main gitar bisa lah, nggak bilang hebat, bisa gitu. Akhirnya gue ajakin, akhirnya gue ngeband itu posisinya gue kelas 2 SMP. Oh, berarti udah mulai merintis. Iya. Nah di sekolah gue SMP itu ada studio band, gue hampir sewa dulu kalau nggak salah sekitar 20 ribuan apa 15 ribuan gitu dulu. Tahun berapa itu? tahun 2000-an lah ya. Oh iya, tahun 2000-an. Berarti masih zaman waktu musik masih inilah ya. Iya, belum terlalu enggak, sebenarnya dulu juga booming musik, cuman dari kalangan sekarang kan banyak banget kayak ya platform digital segala macam udah enak banget. Kalau dulu kan gue dengar kaset, abang gue beli tape deck ya kan, tape deck namanya dulu. Tape deck jadi enggak, bukan tape deck, radio tip. Jadi dia diputar-putar kasetnya gitu kan, gue ngalamin juga itu gue ngalamin.
sekarang kan udah ada CD, udah ada flash disk, segala macam udah. Tinggal platform, tinggal dia kan semakin banyak semakin ini ya. Iya, nah, gitu. Dari perjalanan tersebut, awal pertama manggung itu di mana tuh? Maksudnya apakah diundang dari RT atau misalkan pentas mana gitu? Gimana? Pertama kali gua ngeband manggung lah ya. Manggung di pertama itu. Nah, kalau buat sejak dibentuknya itu ya. Gua manggung itu pertama kali, jadi gua dulu tuh ada ikut acara festivalan dulu. Jadi festival itu dulu booming banget. 17-an. Tepatnya 17-an, festival 17-an. Jadi akhirnya gue ikut, gue coba memberanikan diri buat naik ke atas pentas, dan akhirnya walaupun jelek yang penting gue pede, yang penting mau bisa bagus bener atau enggaknya, yang penting gue udah ya ini gue gitu udah meluapkan untuk secara emosional ya minimal gue di SMP itu gue udah nyoba, dan gue memberanikan diri, gue manggung di acara-acara festival itu, walaupun menang gue nggak mikirin menang sih gitu. Nah, dari acara tersebut kan sudah berlangsung nih. Nah, dari situ tuh apakah ada tawaran lain selain festival itu? Enggak ada. Belum ya, masih di bawah lah ya. Iya. Biasa aja sih sebenarnya, kalau pokoknya intinya dulu tuh gue nggak terlalu kayak mikir kayak semacam gue harus begini. Enggak, gue jalanin aja, gue main musik segala macem kayak gitu. Itu aja. Dan pada akhirnya tuh bener-bener ada suatu teman atau siapa yang memperkenalkan gitu. Iya, kalau terkait itu sih balik lagi ke nggak ada perkenalan sih sebenarnya. Yang gue seriusin ini pas kejadian ini di band Nara ini yang gue bentuk, yang gue ini. Tapi band Nara ini terbentuk berapa tahun yang lalu, Pak? Udah ada setahun apa baru nih? Kalau Nara ini terbentuk 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun lalu ya, belum juga ya? 2017, tanggal 17 bulan 7 2017. Nah, itu selama sudah ada pergantian personil apa masih? Udah beberapa kali ganti. Ganti. Yang bertahan gue sama gitaris gue si Adi. Oh, jadi keluar masuk ya. Gitu. Nah, dari situ awal mula pertama berdiri sudah menghasilkan berapa album untuk Nara sendiri? Kalau terkait album sih kita belum ada. Oh, belum. Tapi kalau single kita baru kemarin 2022 rilis 2022 Oktober, tanggal 10 Oktober 2022 kita rilis album single terbarunya Nara di lagunya Kisah. Jadi buat teman-teman yang single pertama ya. Single pertama buat teman-teman yang mau dengerin lagunya single terbarunya Nara ya di Nara Official Real gitu. Ya ada di itu. Jadi buat teman-teman, ini band Nara itu terbentuk sudah lama, tapi baru single perdana 2022 ya Bang ya. Iya, baru kemarin. Untuk album pertamanya Kisah ya. Iya, betul. Judulnya Kisah. Single pertamanya Kisah. Jadi teman-teman kalau mau langsung saja langsung merapat ke YouTube-nya Nara Official Real. Nara Official Real. Dan Instagramnya di Nara Squad. Nah, R-nya 2. Nah, kan sudah menghasilkan single album nih. Nah, dari situ apakah ada perkembangan Bang untuk kayak festival lain atau misalkan ada undangan-undangan resmi gitu? Kalau undangan resmi terkait masalah itu sih belum ada. Malah kita ada beberapa undangan kayak kita main di sini dong, kita ikut aja. Sekalian promosikan terkait masalah gue single terbarunya Nara. Makanya kita tuh berpikirnya ya udah kita jalanin aja dulu lah terkait masalah jadi apa enggaknya, yang penting kita punya karya. Gitu si Nara ini punya karya gitu intinya. Jadi untuk sementara tuh performnya masih ya sedang lah ya Bang, masih belum ke level yang tinggi atau ya beberapa sih dulu waktu 2019 sih Nara udah pernah main di Jakarta Fair gitu, udah pernah beberapa. Cuman kan kita ya udah jalanin aja dulu, kita nggak mau neko-neko mau kayak gimana ya. Kita cuma bisa berkarya, bikin lagu, memberikan yang terbaik, ya udah nanti kan hadiahnya kan Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya, untuk sementara kan sudah merilis album. Nah, apakah kelanjutannya merilis single? Merilis single ya, sorry Bang. Nah, untuk kelanjutannya itu akan ada lagi atau gimana Bang untuk selanjutnya ini? Pasti ada lagi, kita on progress masalah terkait single tersebut, selanjutnya. Single selanjutnya kita akan ada terus berlanjut. Banyak lagu-lagu yang bakal kita bikin, kita karyakan. Bukan kita karyakan sih, kita buat lah. Intinya seperti itu.
kayak gitu nanti kita bakal publish juga, nanti ditungguin aja di platform kayak Spotify, YouTube dan lainnya, kita bakal publish. Jadi udah mulai melambungkan namanya lah ya. Iya benar sekali itu. Apalagi di era sekarang ini kan cepet tuh, apalagi banyak video-video atau misalkan yang pengen viral atau ini. Jadi harus memaksimalkan. Karena era digital. Betul, era digital harus memanfaatkan bangetnya. Nah, dari hal tersebut itu untuk kedepannya itu untuk sekedar hobi apa memang dijalankan benar-benar untuk serius gitu, atau gimana Pak? Hobi yang serius? Oh gitu. Iya. Jadi hobi yang serius. Iya. Kadang kan ada anak band ini cuma ini apa? Cuma hanya sekedar itu enggak. Hobi yang serius. Jadi karena segala sesuatunya Nara itu harus serius. Nggak yang main-main, semua konsep segala macam gitu harus jalanin. Kayak konsep kayak kemarin manggung dengan teknik yang kayak gini, gimmick yang kayak gini, segala macam kayak gini kita jalanin pakai konsep. Jadi semuanya serba beraturan. Kita nggak mau yang sembarangan, dan itu menghasilkan keseriusan yang bakal ada di Nara kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian lah dari saya. Buat teman-teman, jangan lupa ya, ini kan saya sudah mengobrol dengan drummers Nara sendiri. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih penasaran, langsung saja ke channel langsung ke Nara Official Reel. Yes, betul. Nara langsung aja ke YT-nya Nara Official Reel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.